Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, sore hari ini lagi nyantai di kebun teman-teman. Jadi teman-teman, kita review lagi match antara timnas kita yang jumpa timnas Cina di Stadion Qingdao di Provinsi Shandong, China ya teman-teman. Oke lah, kita kalah menang tuh biasa lah dalam suatu pertandingan. Tapi yang nggak masuk akal itu adalah kemudian gimana seorang Eliano Reinders yang memang susah payah didatangkan oleh Bapak Erick Thohir dan jajaran elit PSSI justru kemudian nggak dibawa untuk dalam tim yang akan bertanding lawan China tadi malam. Paling nggak dipakai lah sebagai cadangan gitu kan. Gimana kemudian harapan kita semua yang memang kemudian PSSI bekerja keras untuk mendatangkan Eliano Reinders untuk mengisi paling tidak posisi winger gitu kan, justru nggak dipasang. Dan nggak dipasangnya ini alasannya lebih mengagetkan lagi, bahwasanya dengan alasan taktik dan strategi. Pletre, saya nggak ngerti lagi ini pelatih ini, saya nggak ngerti. Dulu saya salut, tapi kemarin juga aneh, apalagi posisi back yang biasanya ditempati Rizky Ridho. Ini kan kalau angan-angan saya kan memang kemarin center backnya Jay Izes, kemudian kanan ada Mes Hilger, dan kiri biasanya Rizky Ridho. Yang memang Rizky Ridho ini di 3 match terakhir dia ratingnya bagus ya, dan itu gunanya rating gitu kan. Justru kemudian dipasangnya di situ, diposisikan Kelvin Verdong yang memang nalurinya adalah naluri menyerang. Kelvin Verdong ini kan memang naturalnya adalah dia full back kiri atau wing back kiri ya teman-teman. Justru jadiin center back gitu kan. Dan yang lebih parahnya lagi, posisinya Kelvin Verdong nih ditempati wing back, tempatin Saint Patinama. Saint Patinama ini kan memang naturalnya full back kiri ya, full back ini. Nah udahlah, saya nggak ngerti lagi gitu kan. Sedangkan di full back kanan yang biasanya ditempatin Sandy Walsh, kalau nggak ada Sandy Walsh itu Nathan Joao. Nathan Joao ini kan memang naturalnya full back kanan ya, di klubnya di Swansea City sono kan. Kemarin ditempatin sama si Asnawi Mangkualam. Nah, yang lebih gawat lagi adalah kemudian Tom Haye yang ratingnya di 3 match terakhir Indonesia ini dia bagus gitu kan. Nathan Joao dijadikan starter di situ kan. Nathan Joao jadiin starter, dan kemudian Witan Sulaiman yang saya pikir winger kanan itu paling enggak diisi Eliano Reinders atau Ratnaro Ratmangun. Saya nggak ngerti, betul-betul nggak ngerti untuk laga yang memang semua rakyat pecandu sepak bola di negeri kita yang besar ini berharap kepada Sintayong. Justru Sintayong kesannya ini nggak ngerti kita, dia coba-coba gitu kan. Dia coba-coba memang. Prinsipnya kalau teman-teman lihat di tiap klub ya, ini saya bilang klub itu juga pastinya gunanya rating pemain yang ratingnya bagus lalu dipasang dan nggak diganti, karena memang prinsipnya don't change the winning team. Gak jelas-jelas gitu kan. Tim yang sudah solid jangan diubah-ubah, justru ini diubah frontal untuk laga yang krusial gitu kan. Ya udahlah, nikmati hasilnya STY, lagi-lagi nikmati, silahkan monggo dinikmati hasilnya. Saya dari awal juga nonton udah nggak semangat gitu kan, moodnya udah nggak ini. Sekalipun mau mainnya bagus kayak apapun juga hasil itu menang, kalau kalah untuk apa. Alhasil Indonesia nyaris menghuni dasar grup. Walaupun kan Cina kan banyak golnya, golnya banyak ya. Cuman nggak tahu, kita besok juga berhadapan dengan Jepang gitu kan. Sedang ketika berhadapan dengan Jepang nanti timnas kita kehilangan Jay Izes dan Ivar Jenner ya. Jay Izes di center backnya, Ivar Jenner langganan untuk midfielder ya. Mereka terkena akumulasi kartu kuning gitu kan. Kita lihat gitu kan. Yang jelas kalau menurut saya sih, kalau kemudian sekarang banyak cuitan, banyak kemudian pendapat netizen yang meminta, soalnya berharap PSSI mengevaluasi Coach STY kesininya kan. Kalau saya lihat sehebat apapun dia gitu kan, sebagus apapun dia, wajar dong gitu kalau warga ataupun masyarakat yang kemudian berharap banyak meminta dia dievaluasi. Dan sepertinya itu hal yang biasa ya. Nggak ada yang kemudian pelatih yang seperti seorang master yang sempurna dievaluasi lah gitu kan. Kita ini kan timnas kita ini kan mengeluarkan dana besar gitu kan, apalagi usaha keras sudah dilakukan semua oleh PSSI.
utamanya oleh usaha Bapak Erick Thohir datangkan semua pemain diaspora, susah payah gitu kan. Semuanya udah dituruti itu kan. Sampai kemudian si Elkan Bagot juga tersisihkan segede apapun kesalahan dan dosanya. Saya pikir juga Elkan Bagot ini berjasa pada timnas. Dia datang ketika belum banyak nama-nama ya diaspora yang kemudian bergabung dengan timnas kita. Dia juga punya kesempatan untuk gabung loh sama timnas Thailand, tapi dia milih timnas Indonesia. Dan dia berjasa besar bisa meloloskan timnas kita kemudian untuk masuk Piala Asia salah satunya. Dan kemudian karena kesalahan kita nggak ngerti gitu kan. Yang kemudian tertutup sama sekali gitu kan. Apapun kesalahan, apapun sebesar apapun dosanya, saya pikir nggak ada yang bisa nggak dimaafkan. Dan saya nggak ngerti ini Coach STY ini. Betul-betul kemarin fatal perjudian yang kemudian pertaruhannya adalah harapan seluruh bangsa dan negara Indonesia yang 75% daripada 280 juta populasinya di sini berharap banyak pada Coach STY. Kalau kemudian sekarang ada tagar di X ya, media sosial X, STY out, saya pikir nggak masalah. Apapun siapapun itu yang akan datang, pastinya kita berharap yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Kalau STY bagus ya nggak masalah gitu kan. Nah, itu aja teman-teman obrolan kita. Saya cukup kesal ya, dongkol nontonnya semalam. Ya tapi apalah, kita ini cuma netizen. Tapi ya saya pikir apa salahnya netizen juga didengar gitu kan sebagai masukan untuk PSSI. Yuk, atur nuhun teman-teman.